Tugas demonstrasi kontekstual. Modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik. Percakapan coaching pra dan pasca observasi. Bersama CJP Rekognisi, Joyo Martono. Dengan fasilitator pemandu, Bapak Samswedi. Selamat menyaksikan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Eh, Salam dan bahagia Bapak Ibu Guru. Saya Joyo Martono SPD, CGP Rekognisi Angkatan 11 akan mencoba mempraktikkan demonstrasi kontekstual tentang percakapan coaching menggunakan alur cerita. Di mana saya sebagai observer dengan rekan saya, Ibu Eni Napitupulu akan berperan sebagai eh, coach dan Ibu Larmi Istiana Sari akan berperan sebagai coach. Percakapan ini berkisar tentang eh, dilakukan eh, pra-observasi, kemudian pada saat observasi dan setelah atau pasca observasi. Kita akan mulai percakapan eh, yang pra-observasi. Mudah-mudahan video ini bermanfaat eh, dan bisa menambah wawasan kita bagaimana cara atau bagaimana melakukan coaching supervisi. Siap, Ibu Kenny, kita mulai. Siap, Pak. Selamat pagi, Bu Kenny. Selamat pagi, Pak. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk sesi pra-observasi hari ini. Kita akan membahas rubrik penilaian kompetensi coaching yang ingin kita kembangkan selama observasi. Sebelum kita mulai, apakah Ibu Kenny sudah familiar dengan rubrik penilaian coaching yang akan kita gunakan? Saya sudah melihat rubriknya, Pak, dan saya sudah mengetahui itu, Pak. Ya, sudah mempersiapkan diri dengan baik. Eh, Apakah ada kompetensi coaching tertentu yang ingin Ibu Kenny fokuskan untuk dikembangkan selama observasi nanti? Saya ingin fokus kepada keterampilan bertanya dan lebih dalam dan tepat sasaran, Pak. Saya merasa seringkali pertanyaan saya masih terlalu umum dan kadang sulit menggali lebih dalam tentang klien saya, Pak, atau tentang murid, begitu, Pak. Ya, itu eh, fokus yang bagus ya, Bu Kenny. Jadi dalam keterampilan bertanya, eh, bagaimana secara spesifik yang ingin Anda dari keterampilan bertanya itu bagian mana yang secara spesifik yang ingin Anda tingkatkan? Misalnya apakah lebih ke cara menyusun pertanyaan terbuka atau mungkin mengarah ke percakapan menuju refleksi yang lebih mendalam? Bagaimana Bu Kenny? Kalau saya, Pak, ingin lebih spesifik pada bagian bagaimana menyusun pertanyaan yang memancing refleksi mendalam dan juga pertanyaan yang membantu klien melihat solusi dari perspektif mereka yang berbeda, Pak. Ya. Eh, Baik sekali Bu Kenny. Jadi fokus kita pada kemampuan Bu Kenny dalam menyusun pertanyaan reflektif dan dan strategis gitu ya Bu Kenny ya. Untuk indikator pencapaiannya Bu Kenny, apa yang menurut Ibu Kenny bisa menjadi tolak ukur bahwa Ibu Kenny berhasil mengembangkan kemampuan ini setelah observasi? Baik, Pak. Jadi fokus kita adalah pada kemampuan saya dalam menyusun pertanyaan reflektif dan strategis. Untuk indikator ketercapaiannya, saya nanti, Pak, fokusnya di menemukan solusi secara mandiri dari pertanyaan yang saya ajukan. Itu bisa menjadi indikator bahwa pertanyaan saya itu sudah efektif, begitu, Pak. Ya, setuju Bu Kenny. Jadi saya juga akan memperhatikan bagaimana Ibu Kenny mengelola jeda setelah mengajukan pertanyaan agar karena kadang-kadang hal itu penting untuk memberi ruang kepada murid
ya untuk bagaimana menurut Bu Kenny tentang hal itu? Itu poin yang bagus, Pak. Saya memang lebih sadar dan memberi ruang kepada klien atau murid untuk merespon dari pertanyaan reflektif yang saya sampaikan, Pak. Ya, baik Bu Kenny. Jadi tujuan kita jelas mengembangkan keterampilan bertanya yang mampu menggali refleksi dan solusi bagi murid yang sedang bermasalah gitu ya Bu Kenny ya, serta memberi ruang bagi murid untuk berpikir. Jadi Ibu Kenny nanti ketika memberi pertanyaan dikasih jeda agar murid bisa berpikir untuk maju yang kita inginkan. Kemudian saya akan fokus pada hal itu selama observasi nanti dan kita akan diskusikan lebih lanjut hasilnya setelah sesi. Ada hal lain yang ingin Ibu Kenny tambahkan? Untuk saat ini saya rasa semua sudah cukup jelas, Pak. Dan sudah bisa dilanjutkan kepada praktik coaching yang saya lakukan, Pak. Oke. Eh, Terima kasih Bu Kenny. Semoga observasi nanti berjalan lancar dan coaching yang akan Ibu lakukan bersama eh, praktek coaching yang akan Ibu lakukan bersama rekan nanti juga berjalan dengan baik. Terima kasih dan silakan dilanjutkan dengan praktek coachingnya. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Saya akan melanjutkan praktik coaching bersama murid saya ya, Pak. Ya, silakan Bu. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Selamat pagi, Nak. Apa kabar? Selamat pagi Bu Kenny, kabar saya baik Bu. Kalau Ibu, apa kabar Bu Kenny? Kabar Ibu baik dan sehat-sehat saja. Nah, bagaimana kabar orang tua? Sehat di rumah? Alhamdulillah kalau orang tua saya sehat Bu. Sehat. Apa kegiatan orang tua sekarang, Nak, di rumah? Kalau seperti biasa lah Bu ya. Kalau misalnya orang tua saya, kalau mama saya sama kayak Ibu Kenny, guru mengajar juga. Kalau ayah punya usaha Bu di rumah gitu. Jadi masih Oh, seperti sehat ya biasa. orang tua. Iya, sehat Bu. Orang tua sehat. Sehat, iya Bu. Sehat. Oke, baik. Nak, kamu tahu nggak kenapa kamu Ibu panggil untuk menemui Ibu saat ini? Kalau tentang hal itu memang saya nggak tahu Bu, kenapa saya dipanggil karena kayaknya saya nggak ada melakukan kesalahan gitu. Sepengetahuan saya Bu, tapi eh, saya minta tolong Ibu lah memberitahu saya kira-kira ada apa ya Bu ya. Oke, baik. Jadi nak sebenarnya tidak ada kesalahan yang fatal, tetapi i- Ibu harus melakukan ini kepada kalian, anak-anak Ibu, ketika Ibu melihat perubahan dari hal-hal yang sering, yang biasa, yang kalian lakukan. Jadi Ibu harus memanggil kalian satu persatu, tapi bukan karena kesalahan ya nak ya. Nah, jadi begini nak. Ibu perhatikan nilai ulangan terakhir matematika kamu itu kurang bagus. Sementara Ibu tahu kalau kamu itu matematikanya jago, matematikanya bagus. Dan Ibu juga melihat kamu belakangan ini terlihat kurang bersemangat saat belajar. Nah, eh, Ibu agak sedikit kebingungan kenapa itu terjadi kepada kamu. Apakah kamu mengalami kendala nak untuk itu? Oh, mengenai matematika ya Bu ya. Iya. Kalau mengenai itu Bu, memang terus terang ya Bu ya. Kalau belakangan ini Bu, saya itu kurang nyaman gitu Bu belajar sama guru matematika itu Bu. Karena kan kayaknya ya Bu ya, kayaknya saya itu eh, diperlakukan itu nggak adil Bu, sama guru matematika Bu. Gitu. Oh begitu. Jadi kamu itu merasa kurang nyaman karena guru matematika kamu itu memperlakukan kamu kurang adil. Iya Bu. Iya, Nak, ya. Nah, nah kalau kita berprasangka buruk itu tentu kan itu tidak baik ya hasilnya ya. Nah, Ibu sebagai guru eh, selalu berusaha memberikan yang terbaik dan merespon semua murid itu adil. Mm-mm. Mau dia anak guru, mau dia anak polisi, mau dia anak petani dan lain sebagainya, ibu selalu berusaha untuk profesional, begitu ya nak ya. Jadi jika ibu boleh tahu, mengapa kamu merasakan hal seperti itu nak? Kamu bisa menceritakan secara spesifik?
Iya, saya boleh curhat lah ya Bu jadinya ya. Silakan, iya silakan. Iya, jadi Bu gini Bu, waktu itu saya pernah loh Bu tersinggung Bu sama guru MM itu Bu. Masa dia nyindir awak Bu? Katanya karena gini disindirnya itu memang nggak secara langsung, cuman saya tahu itu ke arah kemana gitu Bu. Dia nyindir karena saya itu nggak pernah ikut les privat Bu sama sama guru itu kan Bu. Jadi karena Iya. saya kayaknya karena saya nggak ikut les privat itu Bu, jadinya nilai matematika saya juga diberikan nggak adil Bu. Nilai teman-teman saya Bu yang saya bukan saya merasa sok pintar ya Bu ya yang tapi kan saya tahu Bu kalau pas pas bekerja sama itu siapa yang lebih banyak ini lebih banyak ngerjain gitu. Nah nilai mereka kan Bu yang menurut saya itu kadang-kadang sering saya ajarin tapi karena mereka ikut les privat nilai mereka lebih tinggi Bu daripada saya Bu. Jadi sebenarnya itu Bu terus terang yang membuat saya itu gak jadi apa ya Bu nggak nyaman gitu Bu jadinya nggak semangat lah Bu jadinya karena kan saya pun belajar mati-matian ngerjain mati-matian tapi orangnya itu dapat nilai lebih tinggi daripada awak gitu Bu. Oh, begitu. Nah, eh, nah inilah dampak kalau kita di awalnya itu sering berprasangka buruk. Nah, yang kamu lakukan ini kan berprasangka buruk terhadap guru matematika kamu. Nah, dampaknya ini jadi runtun begitu. Kamu jadi berpikiran negatif kepada gurunya, kamu juga berpikiran negatif kepada teman-teman kamu. Dan ini menurut Ibu ini sudah sangat sudah parah begitu ya, Nak ya. Nah, sehingga ini seperti yang kamu katakan berdampak kepada kamu jadi malas belajar matematika begitu ya. Nah, jadi inilah yang menyebabkan kamu tidak bersemangat, kemudian terkesan kurang dihargai oleh gurunya karena kamu tadi berprasangka buruk. Nah, eh, menurut kamu nak semangat belajar itu eh, kan yang menurut ibu nih kamu menurun. Kalau yang kamu rasakan sendiri gimana? Ya, iya sih Bu. Saya merasa sih nilai saya menjadi lebih buruk. Karena gini Bu, karena hal yang saya ceritakan tadi, jadi saya lebih cenderung untuk menyerah sama pasrah aja lah Bu. Untuk apa saya belajar mati-matian kalau toh nilai saya tetap segitu-segitu juga dikasih gitu Bu. Oh, begitu. Nah, Ibu memahami situasi yang kamu alami ini. Dan menurut Ibu juga perasaan yang kamu rasakan ini sebenarnya lumrah dan pasti sering dialami oleh teman-teman seusia kamu. Namun kamu juga, Nak, tidak boleh berpikiran negatif terhadap guru matematika kamu. Ibu yakin beliau adalah guru yang profesional sehingga dugaan yang kamu sebutkan tadi itu tidak benar begitu ya, Nak ya. Jadi mungkin saja begini, nah, mungkin teman-teman yang dulunya kemampuannya di bawah kamu, setelah mereka giat belajar, ikut les privat dan lain sebagainya, kemampuannya ternyata meningkat karena mereka itu ikut les, kemudian tambah lagi diskusi-diskusi kelompok. Nah, sementara kamu yang awalnya memang sudah bagus, tetapi tidak lagi lebih lebih keras lagi belajarnya, ya otomatis mereka ngejar kamu begitu. Nah, coba kamu ingat kamu renungkan apa saja yang sudah kamu lakukan untuk mempelajari lebih lebih dalam lagi tentang materi pelajaran matematika ini. Kalau saya sih Bu, memang terus terang kalau belajarnya mandiri aja sih Bu, di rumah aja. Terus itu pun nggak ikut les privat juga Bu. Les lainnya di luar sekolah juga nggak ikut. Tidak ikut. Nah, kalau kamu tidak les privat, itu tentu kamu punya alasan dan itu sebenarnya hak setiap orang, tidak ada paksaan karena guru matematika kamu juga kan tidak memaksakan itu. Nah, eh, untuk les privat atau les tambahan di luar, kenapa kamu tidak ikut? Nah, bolehkah Ibu mengetahui alasannya? Ya karena saya merasa kan Bu, nggak usah pun saya ikut les di luar, kan ada abang sama kakak saya Bu yang apa, yang eh, apa ya Bu ya, Yang membantu. dia itu sedang kuliah gitu kan Bu, otomatis kan pengeluarannya kan besar juga, makanya saya ya pinginnya itu ya meringankan beban orang tua juga, nggak mau ikut-ikut les gitulah Bu, gitu. Wah, luar biasa sekali. Nah, kamu itu sangat mengerti situasi dan kondisi kedua orang tua kamu. Namun, Nak, belajar itu tidak hanya dari les privat saja. Kamu bisa melakukan misalnya dengan mencari sendiri informasi dari berbagai sumber. Kamu bisa melihat dari Google,
bisa dari abang dan kakak kamu tadi yang kamu sebutkan. Terus kamu bisa juga belajar berdiskusi kelompok pulang sekolah. Eh, apakah kamu bisa mencobanya, Nak? Apakah kamu mau mencobanya? Iya, ya pengen sih Bu, saya mencobanya lagi. Mana tahu karena memang saya nggak pernah les privat itu kan Bu. Jadi saya jadinya ketinggalan dengan mereka gitu Bu. Jadi saya sih ingin coba Bu untuk bergabung sama teman-teman yang les privat untuk berdiskusi di luar jam sekolah Bu gitu. Tapi Bu, kayak mana Bu kalau orang itu nolak awak Bu? Kan nanti kok misalnya orang itu nolak kan awak jadi makin malu lah Bu, makin minder nanti saya Bu, makin nggak percaya diri Bu. Nah, ini juga masih berprasangka buruk toh ya. Nah, jangan ya nak, kita tidak boleh berprasangka buruk kepada teman. Ibu yakin kalau kelas ibu kalian semua itu adalah siswa-siswa yang hebat, karakternya semua bagus-bagus dan semua itu ibu lihat karena di kelas kita itu jarang terjadi permasalahan, persoalan. Jadi di sini kan kita kan kompak-kompak semua. Nah, eh, kalau kamu bergabung bersama mereka sepulang sekolah diskusi, ibu rasa teman-temannya pasti sangat senang, teman-teman juga pasti akan menerima. Yang penting kamu sendiri harus berusaha untuk mendekatkan diri dan tidak boleh berpikiran negatif kepada mereka ya, Nak. Iya Bu, baik Bu. Jadi mungkin setelah ini ya Bu ya, saya akan mencoba untuk bergabung sama teman-teman untuk berdiskusi di luar jam sekolah ya Bu. Oke, baik. Besok Ibu harap kamu sudah mulai bergabung, berdiskusi bersama teman-teman kamu sepulang sekolah ya, Nak. Jika ada kendala, kamu juga boleh menemui Ibu kembali. Dan kemudian eh, kamu juga nanti harus meminta maaf kepada guru matematika kamu ya, Nak. Ya, nanti dari itu bisa kamu lakukan nanti secara mandiri. Nah, kemudian Nak, eh, Ibu yakin eh, memberikan yang terbaik. Kamu pasti bisa memberikan yang terbaik kepada orang tuamu dengan cara kamu belajar lebih sungguh-sungguh lagi supaya nilai matematika kamu itu jauh lebih baik di ujian-ujian berikutnya. Ya, Bisa kamu baik. lakukan, Nak? Insya Allah bisa Bu. Jadi saya akan bergabung nantinya Bu dan dengan teman-teman saya dan pastinya saya juga akan berusaha dengan maksimal Bu untuk memperbaiki nilai saya, terutama nilai matematika saya ya Bu ya. Dan saya juga berjanji sama Ibu nanti saya akan meminta maaf Bu dengan guru matematika karena saya sudah berpikiran negatif tentang guru tersebut gitu Bu. Oke, baik. Ibu yakin kamu bisa melakukan yang terbaik. Semoga ke depan kamu lebih bersemangat lagi, Nak, dan menghilangkan pikiran-pikiran guru terhadap guru kamu, terhadap teman-teman kamu. Ibu yakin kamu pasti bisa jauh lebih baik daripada hari ini ke depannya. Terima kasih ya, Nak. Iya, terima kasih Bu. Siap Ibu. Terima kasih ya Ibu ya sudah menyadarkan saya atas pikiran negatif saya. Jadi saya izin kembali ke kelas lagi ya Bu ya. Oke, baik. Silakan, silakan, Nak. Terima kasih. Terima kasih Bu. Iya, praktek coaching yang praktek percakapan coaching yang sangat luar biasa, Ibu Kenny dan Ibu Larmi. Terjadi percakapan yang sangat eh, baik ya, alur ceritanya dapat. Ibu Kenny, kita akan coba sekarang eh, melakukan observasi eh, pasca Bu Kenny melakukan coaching. Bagaimana Bu Kenny waktunya? Oke, Pak. Saya siap, Pak. Silakan, Pak Joyo. Ya, bagaimana perasaan Ibu Kenny setelah selesai melakukan melakukan sesi coaching tadi? Saya merasa sangat senang, Pak, dan merasa cukup baik dari sesi coaching kemarin, walaupun memang ada beberapa hal mungkin yang perlu saya perbaiki, saya tingkatkan eh, untuk praktik coaching berikutnya, Pak. Ya, eh, baik Ibu Kenny, mari kita bahas bersama. Eh, izinkan saya menyampaikan analisa saya, ya, catatan eh, observasi saya. Dalam pra observasi kita sepakat untuk fokus pada keterampilan bertanya yang lebih mendalam ya Bu Kenny, gitu ya. Dan Iya, Pak. eh, mendalam dan reflektif. Menurut Ibu Kenny, apakah pertanyaan yang Ibu ajukan selama coaching tadi sudah memenuhi indikator pengembangan yang Ibu tetapkan?
Saya merasa Pak sudah mengajukan pertanyaan yang lebih reflektif dan berusaha menggali lebih dalam. Tetapi saya masih merasa kadang tidak cukup berhasil mendorong klien atau mendorong murid saya untuk melihat masalah dari perspektif yang berbeda, Pak. Ya. Saya melihat usaha Ibu Kenny untuk menyusun pertanyaan reflektif dan itu sudah terlihat lebih baik ya dari sesi sebelumnya. Berdasarkan catatan observasi saya, ada beberapa momen ketika Ibu Kenny menggunakan pertanyaan terbuka yang cukup efektif, seperti saat Ibu Kenny bertanya tentang situasi mengapa anak tersebut melakukan anak tersebut eh, bertindak atau berpikiran negatif tentang guru matematikanya. Bagaimana Bu Iya, Kenny? Pak. Ya, Pak, saya mengingat momen itu memang murid atau klien saya itu terlihat merenung cukup lama setelah saya ajukan pertanyaan, begitu, Pak. Ya, tepat sekali bukannya dari data observasi saya ada beberapa jeda ya kan ketika Ibu bertanya kepada em, murid untuk memberi jeda agar bisa murid berpikir untuk menjawab gitu ya, Ibu Kenny. Seperti pada saat Ibu Kenny menanya alasan kenapa eh, apa murid tersebut tidak ikut les dimanapun gitu. Jadi Ibu beri jeda sedikit agar eh, murid bisa menjawab dengan lebih baik. Itulah hal yang saya perhatikan juga, Pak, bahwasannya jeda itu membuat saya sadar bahwa saya harus lebih sabar menunggu responnya murid saya. Jadi, ketika dia masih berpikir untuk memikirkan jawaban, ya saya harus lebih bersabar, begitu, Pak. Ya, kemudian catatan lainnya ada beberapa pertanyaan yang mungkin masih terlalu umum ya kan Ibu Kenny. Seperti pekerjaan orang tua begitu gitu ya. Kemudian tapi ada juga pertanyaan yang saya pikir sangat mendalam ya karena alasan tadi seperti Ibu Kenny memuji murid ketika kenapa alasannya mereka tidak ikut les karena ingin meringankan beban orang tua. Kemudian memotivasi murid untuk apa namanya mencoba cara lain gitu ya, yang tidak membutuhkan dana dalam meningkatkan kemampuannya dalam belajar matematika. Bagaimana Bu Kenny? Baik, Pak. Jadi pertanyaan yang lebih spesifik dan mengarahkan klien ke refleksi yang lebih dalam ya, Pak ya. Ya, jadi betul sekali Bu Kenny. Secara keseluruhan sudah saya lihat ya, menurut catatan saya, secara keseluruhan sudah banyak perkembangan yang cukup baik dalam hal pertanyaan reflektif dan eh, sedikit menyesuaikan saja agar Bu Kenny lebih yakin gitu ya atau memiliki cerita sedikit agar murid bisa menjawab pertanyaan yang Bu ajukan. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Ini masukan yang sangat berguna dan sangat luar biasa dan menolong saya juga, Pak, untuk melakukan praktik coaching pada sesi berikutnya. Ya, setelah praktek coaching hari ini, apakah ada kompetensi lain yang ingin Ibu Kenny kembangkan lebih lanjut? Oke, Pak. Saya merasa selain bertanya, saya masih perlu meningkatkan keterampilan yang eh, pada saat memberi umpan balik, Pak. Terkadang saya ragu apakah umpan balik yang saya berikan itu sudah cukup membangun atau belum. Mungkin saya bisa fokus ke sana untuk sesi berikutnya, Pak. Ya, itu ide yang sangat bagus Bu Kenny. Jadi umpan balik yang membangun memang sangat krusial dalam coaching. Kita bisa jadikan itu sebagai fokus pengembangan untuk observasi berikutnya. Ada aspek spesifik dari pemberian umpan balik yang ingin Ibu Kenny kembangkan? Saya ingin lebih memahami bagaimana cara memberikan umpan balik yang mendukung dalam proses ini, Pak. Terima kasih, Pak, atas refleksi dan keterbukaannya hari ini. Ya, baik Bu Kenny, kita bisa jadikan itu tujuan pengembangan selanjutnya. Saya akan mendukung Ibu Kenny pada proses ini. Terima kasih atas refleksi dan
keterbukaannya hari ini, Bu Kenny. Baik, Pak. Terima kasih kembali, Pak. Saya siap untuk sesi berikutnya dan pengembangan yang lebih lanjut, Pak. Ya, terima kasih Bu Kenny. Baik, Eh, Pak. Terima kasih, demik- Pak. Demikian tadi percakapan coaching observasi eh, akademik menggunakan coaching alur Tirta. Semoga percakapan ini bermanfaat. Eh, Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam dan bahagia.